Hi everyone, back again with Broadcast Bedroom Talk Podcast with me Joy Zemira and Ben Silaban. Broadcast Podcast, Bedroom Talk Podcast, Broadcast Podcast, Bedroom Talk Podcast. Iya. Di episode kita yang kali ini, Yang kesekian kali. Ini episode yang kesekian kali ya. Udah banyak lagi. Oke. kita akan mengundang sesuai dengan temanya begitu ya, nikah sama om-om. Waduh, lagi gila. zaman nih sugar daddy kalau di TikTok ya. Yoi, lagi tren. Nah, Lagi tapi tren. kita akan ngebahas tentang sugar daddy kah? Kita nggak tahu, makanya dengerin sampai habis. Sebelum kita ngebahas dan memanggil bintang tamu kita kali ini, Yes. kita mau bacain adlibs dulu untuk sponsor yang udah masuk nih, Karena Ben. sudah banyak sekali sponsor yang masuk ternyata di Waduh. podcast kita ini. Beda. Jadi ngantri. Kalau kamu masih mau masuk ke dalam podcast kita, silakan hubungi di Instagram kita. Ben Betul, Silaban dan betul. Joy Zemira. Kali ini kita punya Mama Nani Kitchen, masakan-masakan ala Manado. Asik. Yang bisa kalian order begitu ya. Minimum ordernya H-1 ya teman-teman. Ini untuk seputaran Jakarta dan sekitarnya begitu ya. Kalau aku sih paling suka klaper tartnya, Ben. Mantap, Manado style. Betul. Yes, Jadi bisa langsung diorder oke. kalau di YouTube nomornya ada di link bawah ini. Untuk podcast Yeah. bisa langsung cek Instagramnya Mama Nani Kitchen. Yes. Tanpa berlama-lama lagi, kali ini kita akan kasih kisi-kisi dulu, perkenalan introduction siapa bintang tamu kita. Ben, Ya, ini kamu kayaknya lebih kenal lebih lama nih sama kedua. Nah, ini sebenarnya bintang teman tamu. kita yang penuh dengan energi gitu, yang jadi panutan semua umat manusia yang ada di sekitarnya gitu. Jadi teman kita yang menginspirasi juga, salah satu bintang tamu kita yang paling cocok banget untuk materi kita kali ini. Kita panggilkan saja. Belum. Oke. Karena kedua orang ini unik banget. Kenapa? Sesuai dengan judulnya nikah sama om-om. Karena kalau kita bisa ibaratkan, kita hitung dari usianya nih ya, Iya. pendengarnya broadcast. Yang cewek ini waktu SD, cowoknya itu udah demo di depannya DPR, coy. Berarti ini ya. Bedanya jauh banget, 15 tahun. Yang cowoknya itu udah persiapan demo, yang ceweknya baru mau lahir. Baru mau naik kelas 2 SD, cuy. Baru naik kelas 2 SD. Jadi kamu bisa Astaga. kebayang gak sih mereka bedanya 15 tahun. Langsung saja, inilah dia Regina Pangkerego dan juga Sepdi Saragi. Hai. Nyong. Kita ngobrolnya by Zoom lagi begitu ya Kak Sepdi. Aku manggilnya Kak Sepdi dan Kak Egi begitu karena kita Kak Egi ini juga upline manager aku di Jafra. Wah, Jadi jualan Jafra lagi dia. Oh, harus masuk di sini Pak. Oke, ya. ya. Jadi kita benar-benar sedekat itu untuk bisnis dan juga di gereja. Nah, Oke. Kak Sepdi dan Kak Egi, thank you banget untuk waktunya udah mau ngisi di broadcast bareng sama aku dan juga Ben. Boleh Bedroom Talk Podcast. Siapa sih yang gak kenal Kak Egi? Kak Egi nih penyanyi rohani, rata-rata lagunya viral di TikTok, coy. Asik. Cari aja Regina Pangkerego, pasti ada di FYP kalian. Apa salah satu lagunya apa? Kak, lu lagunya apa Kak? Doa mengubah. Apa ya? Gue banyak asik sombong. Sombong. Saking banyaknya lagunya dia sendiri lupa. Yang waktu itu aku tag lu di TikTok Kak. Yang mana yang viral banget yang gue bilang, Kak, lagu lu ada di TikTok. Ingat gak? Bapak yang mengasihiku. Yes, Bapak yang mengasihiku. Itu judulnya yang viral banget di TikTok. Sampai orangnya aja gak tahu kalau dia viral cuy di TikTok. Astaga. Oke, Kak Egi, Kak Sepdi boleh ceritain latar belakang kalian. Karena yang aku tahu kalian juga cross cultural married begitu ya. Iya, Kak beda suku juga kayak kita ya. Betul, Kak Ya. Sepdi itu Batak, Kak Egi itu Manado. Boleh masing-masing dimulai dari suami dulu atau istri dulu, silahkan. Iya. Jangan lupa mikrofonnya dipakai. Ada mikrofonnya. Joy katakan ini temanya menikah dengan om-om, tapi manggil gue kakak, harusnya manggilnya om. Betul ya, pasti gue manggil om ya, Om Sepdi. Ya. Kalau aku udah manggil om dari dulu ya. Jangan dong Kak Sepdi, ntar gue panggil suami gue juga om dong, kan kasihan. Ya udah, kita begitu aja dia, kita samarkan ya. Kak Sepdi silahkan. Iya kan, jadi Kak Egi dan Om Sepdi gitu ya. Tadi apa jadi lupa? Latar belakang. Latar belakang. Iya, kalau tadi Joy sudah sempat nyinggung kan bahwa gue Batak ya, pakai B ya, pakai M, Batak. Kita kan Sepdi Saragi gitu. Totok banget, ketahuan banget aja Batak. Terus ya tadi udah sempat kesinggung ya bahwa Batak, dari suku Batak tahu sendirilah bagaimana agak ada saklek-sakleknya kalau cowok Batak harus ketemu dengan cewek Batak gitu. Nah, tapi ternyata perjalanan hidup menemukan saya dengan tadi yang Joy bilang ya, waktu saya demo dia ternyata masih main karet gitu di depan rumah. Ya. Gitu. Jadi kami terpaut Bapak. Egi itu Manado. Nah, dan kita beda 15 tahun lah ya. 15 tahun. Gitu. Oke. Mungkin gitulah perkenalan singkatnya.
pekerjaannya Kak Sepdi dan pekerjaannya Kak Egi apa kalau boleh digambarin sedikit? Oh ya, aku saat ini kerja di salah satu stasiun televisi di Jakarta, gitu ya. Nah kalau Egi sih full ibu rumah tangga, tapi Egi sempat bekerja dulu waktu masih anak pertama. Ya, dia bekerja di sama juga. di TV juga gitu, tapi sekarang sudah full ibu rumah tangga. Iya, Oke. kita mendekati ya, ini orang entertain juga berarti ya. Iya. Mirip ya. Entertain sejati Kak Sepdi juga nge-MC tahu nggak guys? Enggak, tapi sebenarnya ini Om Sepdi yang aku kenal ini ada sejarahnya. Sebenarnya ini harusnya dia ini jadi artis terkenal sekarang ya. Aduh, Serius? harusnya. Harusnya. Kenapa? Harusnya. Karena dia tuh dulu sempat ikut talent show ya Om ya. Apa namanya tuh yang buat komedi itu? Api ya? Iya. Api ya? Api. Oh my god. Api, kalau kalian tahu Api itu yang meloloskan banyak pelawak-pelawak yang sekarang Sule, tren ya. Ya, Sule. salah satunya Sule ya Om ya. Iya. Nah itu bayangin ya, Sule itu aja seangkatannya sama dia, coba bayangin tuh. Enggak lu kacau lah Ben. Oh enggak, salah. Salah ya. Sule itu angkatan Kan biar dramatis. api 1, gua api 3. Oh iya biar dramatisasi kan. Oke. Oke. Kalau tadi kita udah tahu latar belakang masing-masing dari Kak Egi dan juga Kak Sepdi. Sekarang kita pengen tahu juga nih mungkin dari Kak Egi. Kak Egi tahu kan ini usianya beda 15 tahun. Terus bagaimana awal pertemuan kalian? Mungkin dari awal itu cinta pertama, cinta at the first sight atau gimana nih? Kesekian kalinya apa gimana gitu? Tentu bukan cinta pertama ya Joy, tentu bukan. Jadi waktu itu Tentu bukan cinta pertama tapi om pertama. iya, nah itu dia. Om pertama. Jadi dulu awal kenal tuh kan dulu kami satu gereja dan Sepdi ini adalah ketua youth-nya. Nah, that's why lumayan intens dan kami bikin komunitas. Waktu itu Sepdi dan teman-teman bikin komunitas dan aku join di komunitas itu. Itu umur berapa? Aku tuh mulai pelayanan di gereja itu dari SMP Joy. Cuma aku udah tahu Sepdi udah lama. Karena kan dia ketua youth, dia tuh terlihat lah gitu di gereja. Dan dia justru lebih dulu kenal papaku, karena papaku musisi kan. Oh, angkatan papa dong berarti aku. Hampir. Jadi justru Terus papaku jadi ketemunya di situ ya? ketemu di situ. Jadi papaku sama dia tuh lebih dulu pelayanan udah bertahun-tahun. Sampai akhirnya aku udah mulai nyanyi di sana, udah mulai pelayanan di sana dan aku gabunglah di komunitas yang Sepdi dan teman-teman buat gitu. Akhirnya dari situ deket dan karena kasarnya kakak komsel gitu ya. Jadi sering curhat, dia tahu seluk-beluk keluargaku, pelayananku. Jadi aku suka cerita dan memang kan nggak cuma aku, setiap anak-anak komsel tuh ceritanya ke desa kan. Jadi aku cerita juga tentang hidupku ke dia. Nah kalau saat itu aku benar-benar dekat sama dia tuh saat itu aku 3 SMA ya, Seng? 3 SMA. 17 tahun ini gitu kan. Saat 17 tahun aku SMA kelas 3, ya udah akhirnya deket. Aku pikir ya udahlah ini antara adik komsel dan kakak komsel, tapi kok lama-lama nih orang kok ngedeketin gue gitu kan. Nih orang kok intens. Waktu itu kita masih YM ya, Yahoo Messenger ya, Seng? Iya. YM gitu kan. Gila tuh lawas ya. BBM juga belum ada tuh ya. Embur belum ada. Jadi itu masih Yahoo Messenger. Jadi aku di sekolah, dia YM-in aku, dia chat aku gitu. Dari situlah mulai deket dan lumayan intens lah komunikasinya gitu. Asik. Berarti yang melakukan movement pertama emang maksudnya setelah kalian melakukan curhatan, maksudnya kayak hubungan secara rohani begitu ya. Lalu yang melakukan movement pertama itu memang Kak Sepdi gitu ya. Oh giat dia dulu itu ya. kalau dibuat film FTV-nya tuh berarti ketua komselku pacarku. Ketua komselku Lebih ke Tapi maksudnya gini, Kak Sepdi pernah mikir gak sih waktu itu kan si Kak Egi ini umurnya baru 17 tahun. 17 tahun. Iya. Terus kemudian Kak Sepdi pasti 15 tahun itu sekitar berapa ya? 3 berapa? Waktu aku 37. 17, Desa 32. 32 cuy. Hah? Nah, Tua waktu banget gue. 32. Iya. Maksudnya gini, ada rasa takut gak sih? Takut sama orang tuanya, terus kemudian takut di-judge sama orang-orang sekitar gitu ya. Karena kan kakak kan udah lebih dewasa gitu, apapun pasti dipikirin lebih ke depan lah ya dibandingin sama cowok-cowok yang under 30 lah ya. Bukan aku ngejudge ya, tapi at least ketika kita udah kepala 3, udah punya banyak pengalaman. Nah itu kira-kira ada perasaan kayak gitu gak sih? Terus bagaimana cara overcoming atau menghandle itu? Nah, kayaknya sih enggak sih Joy. Justru kan ada Om Ben juga ya. Om Ben kan cowok gitu ya.
kecenderungannya sih gini, kecenderungannya kalau cowok itu mau pacarnya dia lebih muda, kayaknya dia sih nggak takut dengan sosial akan ngomong apa, teman-teman dia ngomong apa, karena ceng-cengannya pasti akan jadi ceng-cengan yang biasa lah gitu kan. Tapi justru nanti keren terus ya kalau cowok ya. Iya, ya kan Om Ben. Kalau cowok tuh betul. Fun fact nih. iya. Kalau cowok tuh gitu, tapi kalau cewek itu pasti jadi pertanyaan berat buat cewek sebenarnya. Lu pacaran sama om-om gimana? Itu jauh lebih psikologisnya lebih ketekan. Tapi kalau cowok biasanya wah cuek bebek. Itu ya kalau secara pertemanan lingkungan, tapi kalau ke orang tua, nah ini sombongnya seorang Sepdi sih, ciel belagu Sombong ya. emang. Iya. Pede gitu, maksudnya orang tuanya mah pasti setuju lah. Masa sih nggak ada yang mau sama gue punya anaknya punya pacar kayak gue, karena kan gue udah kerja, udah mapan, maksudnya saat itu ya, gitu. Jadi saat ini mapan nggak? Enggak. Udah ada senjata ya di depan ya. Iya gitu. Jadi kalau tadi petenjoy secara sosial pertemanan kayaknya nggak akan, kalau cowok cenderung nggak mengalami kendala, tapi ke orang tua memang sempat berpikir lah bahwa wah nanti orang tuanya ngizinin nggak ya, karena perbedaannya jauh banget. Tapi punya kepedean yang melebihi kapasitas gitu. Kepedeannya melebihi kapasitas dan kayaknya yakin pasti diterima lah ini gitu. Itu sih kalau dari. Tapi justru aku Joy yang jadi kendala. Karena kan saat itu kan aku 3 SMA kan. Dan teman-temanku tahu bahwa aku punya pacar usianya jauh, walaupun dia nggak tahu detail 15 tahun ya Joy. Justru mereka, aku sempat dapat statement ini loh dari temanku. Tuh. Tapi semua teman-teman Egi udah tahu ya? Yang dekat doang. Nah, yang dekat. Namanya anak sekolahan gitu ya, satu tahu, bisa satu kelas tahu gitu kan. Nah, aku sempat dibilang gini, tuh si Egi pacaran sama om-om. Aku sempat dengar kayak gitu. Si Egi nggak benar tuh pacaran sama om-om. Itu aku dengar. Iya. Ya gitu, tapi ya udah. Apalagi gitu. masa SMA kita itu beda ya. Zaman kita tuh generasi Y ya kita ya Kak ya. Jadi kita tuh benar-benar kayak satu gosip semua tahu, udah gitu cepet banget. Bulian itu kayak hal yang sangat wajar gitu, apalagi kayak hubungan gitu. Pacarnya siapa ketahuan dibully, pacarnya siapa ketahuan dibully. Makanya aku concern banget pengen tahu dari sisi psikis gitu ya dari kalian berdua ketika memutuskan membangun hubungan. Oke, kalau dari Kak Sepdi aku baru tahu ya, Ben, aku juga baru tahu fun fact kalau ternyata kamu ngedeketin aku tuh ternyata achievement ya. Bapak dapat sama anak muda. Biasanya gitu ya Om ya. Kalau dapet tongkrongan laki-laki itu kan, gila, cewek lu lebih muda jauh, keren banget. Iya, gitu ya biasa ya. Bener. Iya, apalagi gila S2 ya. Keren banget lu. Gitu ternyata. Oke, kita dari sisi Kak Egi ya. Kak Egi, terus kemudian kenapa bisa berani mengambil keputusan untuk oke lah gue coba deh jalan sama Sepdi yang notabene 15 tahun lebih tua. Ini bakal nyambung gak ya, sesuai gak ya sama, apalagi kan masa SMA kita pasti pengennya nongkrong. Ya kayak anak-anak zaman dulu lah ya, pengen nongkrong, pengen bisa nonton bareng, ngobrolin hal yang sama. Atau isu-isu yang relevan sama usia kita. Itu gimana tuh momen itu? Nah, saat itu aku memang pada awalnya adalah aku orang yang cukup terbuka sama Sepdi dari awal. Jadi untuk masalah komunikasi berdua tuh sangat nyambung, sangat terbuka, sangat nyaman gitu loh Joy. Jadi tidak ada hal-hal yang aku sembunyikan. Baik kasar gini, masalah orang tuaku, masalah di sekolah gitu ya, masalah di pelayanan, teman-teman gereja gitu. Mostly dia tahu gitu. Jadi memang aku sama dia tuh senyaman itu untuk cerita berbagai hal. Kasarnya gini, kenakalan-kenakalan anak SMA, bahkan segala macam nakalnya aku, kasarnya zaman SMA itu dia tahu gitu. Nah kalau dibilang ada kendala atau mungkin kepengen gak sih punya teman atau orang terdekat atau pacar yang seumuran, dalam artian seirama gitu lah ya, segala-galanya gitu ya. Karena aku pikir enggak, gue udah nyaman aja sama Sepdi. Kasarnya gini, Sepdi itu kan sedikit cerita, Sepdi itu kan memang tipenya kan ngayom ya, tipenya apa ya, bapak banget, emang bukan cuma om, emang bapak gitu dari dulu gitu kan. Berarti bukan om lagi ya, bapak. Jadi tuh memang dari dulu tuh aku nggak ada kendala apapun, aku nggak malu cerita masalah aku dari dulu sama dia gitu. Nah that's why mungkin itu yang membuat aku nggak ada kendala atau nggak ada kayak barrier gitu untuk cerita apapun sama dia. Kalau masalah jalan-jalan
atau misalkan pergi berdua gitu ya, saat itu SMA, ya aku ajak dia juga aja gitu. Walaupun memang saat itu saya sibuk ya karena kerja di TV kan. Dan aku saat aku misalkan mau ke ulang tahun teman, mostly dia juga nggak pernah bisa ikut karena dia kerja waktu itu masih di produksi. Jadi dia kerjanya tuh jamnya nggak teratur gitu kan. Tapi kalau Sabtu Minggu dia pasti temenin, dan aku fine aja gitu ajak dia ke lingkungan aku gitu loh, Joy. Fine aja gitu. Oke. Berarti di sini aku nangkep gini, Ben. Jadi seorang Kak Sepdi itu juga bisa berbaur gitu dengan mengerti apa yang dibutuhkan oleh Egi yang usianya 15 tahun di bawahnya dia gitu. Mengerti dengan kebutuhan. Betul. Karena kan nggak semua orang itu bisa mengerti kebutuhan pasangannya, apalagi dengan usia dan perbedaan budaya gitu, ya nggak sih? Betul. Bahkan itu pun kita berdua juga masih struggle ya kan sayangnya, maksudnya di awal-awal. Masih banget, masih. Sekarang. Nah, boleh nggak sih dari kalian berdua sebelum ngasih tips ke teman-teman yang mungkin lagi ngedengerin broadcast punya kendala yang sama tapi aku punya pertanyaan gitu. dulu nih. Nah, silakan. Jadi gini, maksudnya kebetulan aku udah lumayan kenal lama nih sama Om Sepdi gitu kan. Memang dia mungkin secara umur lebih tua dari Egi, tapi kalau kita ngelihat langsung dia atau kita interaksi langsung itu nggak akan kelihatan itu umur fisiknya tuh nggak akan kelihatan, malah justru dia itu kayak kita sebayaan jadinya karena dia bisa berada di itu kita di age gap kita itu. Betul. Nah, di situ. Jadi makanya mungkin itu salah satu sebab mungkin ya Egi mungkin ada rasa ketertarikan. Wah, ini nyambung nih gitu, bisa enak ngobrolnya gitu kali ya. Benar-benar, Ben. Pertanyaanku adalah gini, apakah emang Sepdi atau Om Sepdi atau Egi itu dulu itu lebih memang udah merasa tetap nyaman gitu dengan pacaran yang lebih tua, atau karena udah kayak Egi misalnya ketemu Sepdi ini udah gini aja lah. Atau emang punya kecenderungan lebih suka yang lebih tua atau lebih suka lebih muda? Karena aku punya teman yang dari awal pacaran sampai ke berapa kali pacarnya itu dia seneng yang tua emang gitu. Gitu. Apa emang kayak gitu? Apa udah kepaksa aja gitu? udah klik aja gitu. Gitu. Gimana? Jadi ya masing-masing lah. Kalau aku Om Ben, aku malah nggak pernah punya pacar lebih tua. Bahkan kalau kendala di aku saat itu ya, bukan kendala besar, cuma sih jadi bahan pertimbangan aku mungkin sama keluarga aku saat itu ya. Aku tuh kan keluarganya musisi, mantan kasarnya gitu ya. Yang sebelumnya tuh rata-rata musisi Om Ben, dan seumur, nggak jauh lah umurnya. Nah, baru dia doang yang udah jauh, background beda, suku beda gitu ya. Dan itu mungkin jadi kendala banget gitu saat itu ya. Nah, tapi memang kalau dibilang ada kecenderungan nggak ada, karena aku nggak pernah harus yang umurnya segini atau dia lebih tua segini, enggak gitu. Jadi yang ngalir aja saat itu ya udah ketemu sama Sepdi, yang mana sama dia ya hubungannya dilanjutin lebih serius gitu. Tapi nggak tahu Sepdi, kalau Sepdi pun enggak kayaknya ya. Gini Om Ben, tadi kan Egi bilang dia nyaman sama gue gitu kan. Jadi semua kenakalan SMA-nya diceritain. Nah, jadi gue mikir, wah dia nakal, mendingan nakal sama Om. Ada yang jagain ya, ada pengalaman gitu ya. Udah pengalaman jadi bisa ngerem ya gitu ya. Atau kalaupun remblong bisa diatur remblongnya kemana gitu ya. Gitu. Jadi itu punya kecenderungan gak Kak? Maksudnya kakak sendiri mantan yang usianya jauh lebih muda gak? Enggak sih, kalau gue mikirnya gini, gak pernah, paling beda cuma 2 tahun. Sama lah kita. Ya sama gitu. Nah cuman mungkin merasa kayak akhirnya merasa nyambung ya, tadi Egi bilang mungkin ini nggak apa-apa kali kita ceritain, maksudnya gini, mungkin Egi juga merasa nyambungnya gitu karena dia mendapatkan, dia kan nggak punya kakak adik cowoknya, kakak cowoknya meninggal kan waktu ada 2003 ya 2003. Terus mungkin dia sama papanya mungkin kurang dekat juga, kurang komunikasi itu kayak ya bapak sama anaknya, mungkin sama anak perempuannya canggung. Nah terus tiba-tiba ketemu gue yang dia bisa ngungkapin, tadi Egi bilang kan dia bisa ngungkapin semuanya, bisa cerita semuanya. Terus dia dapat kayak, gue tuh ngayom yang bahasa dia tadi, ini kok cowok bapak banget ya karena udah tua ya kan, 15 tahun ya, masa gue banyak gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi dia ngerasa wah dapat figur itu gitu. Ya kan? Okay. Jadi
nyambung. Nah, ketika dia merasa nyambung nyaman sama gue nggak membuang kesempatan itu, ya kan? Gue nggak membuang kesempatan itu, ya gue tangkep aja sekalian gitu. Oke. Nih ini seru nih. Kalau tadi Egi itu udah mendeskripsikan kenapa kok dia nyaman dengan seseorang yang 15 tahun lebih tua, bahkan secara sosial pun itu beresiko gitu ya buat seorang perempuan gitu ya, usia aku sama kayak gitu sama gitu ya, mirip, dan ngerasa kalau kita yakin banget kalau kita pacaran sama yang lebih tua tuh bakal jadi nyinyiran. Nah, sekarang dari Kak Sepdi nih, apa yang membuat kamu tertarik dan melakukan movement mendekati anak usia 17 tahun waktu Anda umur 32 tahun? Sedangkan kan saya yakin Anda umur 32 tahun gak mungkin ketemu perempuan baru Egi doang kan? Kayak 32 Ya, dan kan pastinya juga Eginya belum berpikiran untuk serius kali ya. Iya. Wah banget Om. Betul Om. Iya. Tapi justru gini, gue malah memang awal deket sama Egi nggak kepikiran perbedaan usia. Sama sekali nggak connect. Gue bakal beda 15 tahun, nggak kepikiran ya. Mungkin seperti Om Ben bilang, karena mungkin lingkungan gue itu kan memang lingkungan yang seusianya Egi semua saat itu. Cuman karena posisi gue aja adalah pemimpin youth, jadi seolah-olah gue merasa gue muda gitu ya. Seolah-olah. Makanya jadi pas lagi gue mau deketin Egi pun nggak ada ngerasa, aduh, bakal jauh beda. Nggak ke situ, pikirannya nggak ke situ gitu. Jadi deketin aja gitu. Nah cuman kenapa gue pilih dia, itu dia. Maksudnya kenapa gue pilih dia? Karena gue berpikir ini, saat itu gue memang lagi terlibat aktif dalam pelayanan lah ya, kasarnya gitu. Nah gue mesti punya pasangan yang juga mengerti tentang pelayanan. Jangan sampai ketika gue pelayanan, pasangan gue malah, lu ngapain sih ke gereja mulu, lu ngapain sih komsel mulu. Nah berabe nih gitu. Nah saat itu karena gue pemimpin youth, gue melihat Egi, dia tim pelayan di tempat gue gitu kan. Dia rajin jadi singer, jadi apa, terus kalau ada acara-acara gereja dia ikut. Terus gue mikir gini, loh kenapa nggak dia aja ya? Toh dalam lingkungan yang sama, kalaupun gue pelayanan pasti ada dia. Gue pergi melayani ada dia, dan dia mengerti tentang dunia pelayanan. Nah itu jadi nggak akan jadi masalah ketika gue akan tetap aktif dalam pelayanan. Nah akhirnya gue pilih dia gitu. Ternyata ya nyambung terus. Tapi menurut aku kalau ini kalau lihat dari sisi rohani terjawab ya, tapi dari sisi jasmani nih Kak, kan cowok visual banget ya. Dan menurut aku apa karakter fisik apa yang ngebuat kakak suka sama Egi gitu loh. Maksudnya kita gak bisa bohong, Egi itu cantik banget ya kan. Manis, orang Manado, cakep gitu. Tapi di momen itu kenapa Egi gitu? Selain tadi jawabannya kakak, ada karakter fisik atau karakter sifatnya yang gue suka nih, kayaknya cewek ini gue cocok sama cewek ini gitu. Terlepas 15 tahun lebih muda nih. Apa ya, kalau fisik sih, nah ini yang kadang-kadang gue juga bingung Joy. Karena banyak orang antara percaya gak percaya gitu ya. Maksudnya cowok ngelihat fisik. Kalau boleh jujur, kalau ada yang bilang gini, karena gue waktu deketin Egi, mamahnya nih, ini statement mamahnya loh ya, ngomong gini. Iya. Sepdi, kamu ngapain sih deketin anak tante? Ini bahasa mamanya nih, jangan sampai nanti gue dikemplang lagi nih gitu. Iya. Nanti kita tag deh mamanya. Ya kan? Jadi waktu gue pelayanan dulu kan gue dancer. Wah banyak ya kebuka deh nih. Gue nih dulu dancer. Tapi dancer komedi, makanya jadi pelawak. Terus Kak, mamanya ngomong apa? Ya pokoknya mamanya, semua orang gereja tahu bahwa lingkungan gue tuh cewek-ceweknya yang badan seksi lagi. Badannya bagus, seksi, cantik, menurut versi mereka ya. Nah waktu itu kan Egi memang full badannya kan semok, denok demplon gitulah. Terus nah, akhirnya mamanya bilang gini, kamu ngapain sih deketin anak tante? Kan teman-teman kamu, lingkungan kamu tuh ceweknya cantik-cantik, badannya bagus-bagus. Anak tante kan gendut gitu ya. Ini bahasa mamanya ya, gemuk lah gitu. Terus gue bilang gini, lah tante, mohon maaf nih, mungkin inilah yang membuat saya berbeda dengan pria-pria lain. Cile asik gayamu. Ya gue bilang gini, iya sih tante, nggak dipungkiri, tapi memang saya sukanya sama anak tante, gimana dong? Walaupun dengan tanda petik ya mau tante bilang fisiknya anak tante nggak sebagus teman-teman cewek yang deket sama saya, tapi saya sukanya anak tante gitu. Nah jadi memang secara fisik apa ya, gue sih nyaman aja gitu ngelihat dia, postur tubuhnya, bawaan dirinya gitu ya. Jadi gue merasa nyambung juga sih, walaupun wah beda 15 tahun kalau sekarang. Tapi memang karena saat itu nggak kepikiran Joy. Bener mungkin karena terpenuhi dengan cinta kali ya, jadi nggak mikirin perbedaan. Aduh. Gayamu. Oke.
Kak Sepdi dan juga Kak Egi. Kalian sudah menikah kurang lebih 6 tahun? 7 tahun. 7 tahun. Dengan wow. 2 orang anak ya. Ya, mereka sudah menikah dengan 7 tahun. Dengan 2 Aku yakin walaupun masa pacaran kelihatannya kayaknya klik banget ya, tapi dalam pernikahan pasti ada hal-hal yang ternyata baru ketemu nih. Oh, ini beda nih, ini beda. Gimana caranya kalian bisa menemukan kata sepakat gitu atau ketemu di tengah di mana usia gap kalian juga jauh, perbedaan budaya kalian jauh, walaupun pacaran kalian cukup berapa lama sih pacarannya, Kak? Pacarannya kita Kurang lebih 2 tahun lah ya. Kurang lebih 2 tahun. Oh 2 tahun. Oh iya. 2 tahun. Mereka sempat putus. Oh, iya, iya. Sempat putus terus balik lagi langsung nikah, cuy. Asik. Kayaknya teman-teman yang lagi putus sama pacarnya siapa tahu balik langsung nikah. ya gitu. Nah itu gimana Kak? Di dalam pernikahan kan beda ya sama waktu pacaran ya pasti hal-hal yang dibicarakan, finansial, pola asuh itu gimana tuh? Bagaimana kalian menemukan titik temu atau titik kesepakatan gitu? Jadi Joy dulu waktu awal-awal pacaran, sudah berjalan pacaran dan semakin diteguhkan waktu awal-awal mau persiapan nikah. Jadi kami tuh memang pasti sering konflik karena gini, usia 15 tahun itu bohong kalau nggak menemukan masalah yang sangat besar gitu ya. Yes. Balik lagi, pola pikir aku saat itu usia belasan. Lalu Sepdi usia 30-an saat itu. Terus background keluarga, lalu cara didik, background keluarga. Sepdi sama orang tuanya tuh tipe yang yang akrab, yang penuh kasih gitu loh, dan nggak pernah ada masalah gitu lah di dalam rumah tangganya. Sedangkan papaku musisi, cuek bebek, nggak ada romantis sama mamaku sama sekali gitu ya. Jadi di situ aja udah beda. Nah ditambah lagi yang tadi age gap itu tuh ngaruh banget gitu. Jadi beberapa kali memang kami berantem yang hebat dan beberapa kali kami juga menyerah dalam arti gini, aku merasa gini, wah nggak bisa nih gue nikah sama dia nih. Kalaupun nanti mau serius gue nggak bisa kayaknya nikah sama dia nih. Udah beda segala hal, semuanya beda, nggak bisa nih gue paksa. Begitupun mungkin Sepdi ada momen-momen dia ngerasa kayak nggak bisa nih sama anak kecil ini, gitu ya. Mungkin saat itu dia akhirnya realize bahwa wah ini anak memang anak kecil gitu ya. Nah tapi ada satu momen aku ngomong ini hati ke hati sama dia. Aku bilang gini, sayang, kita itu beda 15 tahun dan itu jauh banget. Aku agak susah menggapai kamu yang sejauh itu. Begitupun aku sadar kamu nggak mungkin nurunin diri kamu serendah itu untuk samain sama aku. Pola pikirnya ya. Ini maksudnya pola pikir dan segalanya gitu ya. Boleh nggak kita ketemu di tengah dengan perbedaan si 15 tahun itu? Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, kalau kita menemukan suatu masalah atau ada kendala gitu ya, boleh nggak kita ketemu di tengah dalam arti gini, kamu turunin sedikit, aku berjuang untuk naik gitu loh. Jadi kita ketemu di tengah gitu. Karena aku rasa gini, lu ya konsekuensi lu ketemu gua dan lu mau serius sama gue yang 15 tahun. Begitupun gue terima konsekuensi bahwa pacar gue tuh tua dan sedewasa itu gitu saat itu kan. Jadi aku minta tolong sama dia, boleh nggak tahu saat itu pemikirannya gini, nggak tahu kita akan nikah atau enggak, tapi saat itu pemikirannya ayo kita berjuang di hubungan ini supaya kita bisa menemukan jalan atau solusi terbaik gitulah. Karena kalau saya dinuntut gue untuk dewasa nyamain dia, gagal pasti. Begitupun aku nyuruh dia nurunin egonya, nurunin kedewasaan itu untuk nyamain anak SMA saat itu nggak akan ketemu Joy gitu. Jadi betul. Jadi ayo kita, lu masih mau berjuang di hubungan ini, aku juga mau, ayo kita sama-sama mengorbankan ya bahasanya saya bilang, mengorbankan itu semua untuk kita bisa maju di hubungan ini gitu. Sama-sama ada effort dari masing-masing ya. Even mungkin Kak Sepdi udah mau deket garis finish nih, pasangannya belum nih, mundur dikit nungguin nih, jalan di tempat dulu nih, sampai Kak Egi itu sama-sama berjuang loh menurut aku ya. Itu memang that's why banyak orang yang bilang pernikahan itu perjuangan ya, sama-sama berjuang gitu. Ya. Betul. Okay. Nah jadi aku mau nanya nih, kira-kira di 7 tahun pernikahan kalian ini sebagai pasangan yang age gapnya terlalu banyak itu, apa struggle kalian yang agak lama menyesuaikannya gitu, struggle-nya kalian? Ya kayak pasti. Kalau kami kan mungkin di finance. Iya. Yang Egi bilang sih tetap struggle itu sudut pandang sih Om Ben. Struggle-nya di situ aja karena memang gapnya kan terlalu jauh banget ya. Maksudnya bukan berarti gue bilang lebih dewasa, bukan, cuma maksudnya
pengalaman perjalanan hidupnya udah jauh lebih banyak gitu kan. Jadi mungkin helikopter view-nya udah lebih tinggi dibanding Egy gitu kan. Nah, tadi Egy bilang ketika kita berdiskusi berdialog dulu-dulu tuh sampai udah menikah pun masih bermasalah terus ya. Tapi akhirnya yang tadi Egy bilang solusi kita gini. Egy bilang emang itu yang bilang sayang, aku mau ngejar kamu nih, kedewasaan kamu, cara pikir kamu, sudut pandang kamu, helikopter view-mu mau aku kejar. Tapi dengan 15 tahun itu kan berat banget gitu. Nah gue tuh ngasih patokan kan, makanya berantem mulu. Nah akhirnya Egy bilang boleh nggak kita ketemu di tengah. Yaudah, akhirnya gue turunin helikopter gue sedikit supaya Egy bisa tetap naik pelan-pelan gitu. Nah cuman akhirnya sekarang ya mungkin Egy sudah di atas yang seharusnya, tapi akhirnya kita tetap bisa seimbang lah. Struggle sih di situ karena apalagi nih, cara Egy melihat dengan gue yang melihat beda. Terus gender juga kan pengaruh kan, cewek kan cara melihat sesuatu beda sama cowok kan gitu. Betul. Ya di luar itu ya, tapi paling struggle-nya sih itulah. Ya ekonomi juga lah, sama lah kita. Ya kita sama-sama. Betul lah, sama-sama. Kita semua memang dari nol kasarnya gitu ya. Kita sama-sama dari nol gitu. Jadi ketika Egy nikahin Sepdi belum jadi sultan, boy, gitu kan. Emang sekarang udah? Belum juga sih. Belum juga kan. Oke, kalau tadi kita tahu ya sudut pandang itu ternyata berpengaruh walaupun banyak yang bilang katanya perempuan itu jauh lebih dewasa pemikirannya. Ternyata nikah sama yang lebih tua juga ya ada beda juga ya. Iya kan jauh. Jadi memang perempuan lebih tua pemikirannya, tapi ini udah pasangannya lebih tua lagi gitu. Gak nyampe juga ternyata. Oke, our last question gitu ya untuk kalian berdua. Mungkin yang di sini yang lagi denger ataupun lagi nonton di YouTube kita mengalami struggle yang sama mengenai perbedaan usia dari sudut pandang, bahkan restu ataupun takut akan stigma dari sosial mereka begitu. Iya. Boleh nggak dikasih sedikit tips dan juga step-step apa yang kalian lakukan pertama supaya mereka juga bisa ngikutin nih, siapa tahu bisa jadi kunci atau bisa jadi solusi buat mereka. Yes. Apa tipsnya ya? Ya nangis tuh. bocah. Ya. Kalau dari gue sih ya Sadi tipsnya bahwa ya setelah lewat semuanya ya, maksudnya saling memahami sih tadi, karena perbedaan yang sangat banyak ini pasti permasalahan juga kompleks banget. Dari masing-masing pihak harus mengerti pasangannya. Oh, perbedaan anak misalkan gini. Egy waktu itu misalkan anggaplah nikah umur 22. Oke, gue memahami anak usia umur 22 tuh kayak apa sih perilakunya segala macam, dan gue harus mengerti itu. Nah, Egy juga sama kan, dia juga mengerti. Oh, memang Sepdi ini udah dewasa banget, pola pikirnya segala macam, dia mau coba memahami. Nah, yuk sama-sama tekan egonya kita untuk mau mengerti. Nah, kalau sama pasangan tidak saling menekan ego akan sulit sih. Jadi memang yang penting adalah menekan ego masing-masing sih. Betul. Kalau dari Kak Egy? Kalau aku tips apa ya? Kalau dari sisi aku yang mungkin jauh lebih muda gitu ya. Pada dasarnya memang kita harus menjadi orang yang lebih dewasa setiap harinya gitu ya. Dan once kita akan menuju ke sana. Cuma memang setiap proses yang ada tuh kita harus harus dikomunikasikan. Contoh, kalau kami berdua itu setiap tahun di setiap hubungan, walaupun waktu masih pacaran, waktu sudah menikah, setiap tahun kami bikin evaluasi, Joy. Artinya gini, setelah setahun yang sudah lewat, apa sih masalah terbesar di hidup kami gitu? Dan apakah penyelesaiannya sudah sesuai atau sudah sesuai dan bekerja dengan baik gitu. Dan supaya di hari-hari ke depan semua tuh lebih smooth gitu. Karena nggak bisa dipungkiri, contoh aku sama Sepdi ada satu masalah besar, kita ngalamin kayak kemarin kami anniversary ke-7 gitu ya, kami jadi kayak kami evaluasi setahun terakhir apa masalah terbesar. Contoh komunikasi dalam hal keuangan, jadi udah komunikasi bermasalah, di keuangan juga bermasalah gitu ya. Nah kami komunikasikan gitu, kemarin kita gini sayang, kamu salahnya di sini atau kita kelirunya di sini. Oke, next di hari-hari besok kita harusnya lebih begini, kita lebih bijak di sini komunikasinya. Sepdi itu tipe orang gini, kalau dia rasa dia nggak perlu ngomong, ya dia nggak ngomong. Padahal aku perlu dikasih tahu gitu. Itu hal simple yang bisa jadi kendala besar buat kami saat kemarin gitu ya. Jadi nggak bisa sayang, kamu harus ngomong apapun itu
supaya aku tahu gitu. Nah kayak gitu, oke, besok apapun kalau misalnya dalam hal keuangan aku akan setransparan itu ya, aku akan infokan ke kamu sebelum dan sesudah, seperti itulah gitu. Jadi kalau dibilang tips, saling mengerti dan dikomunikasikan sih segala sesuatunya kalau aku ya, karena aku tipe orang yang harus dibicarakan segala sesuatu. Aku seneng ngobrol apapun itu bentuknya gitu. Jadi dan puji Tuhannya Sepdi tipe orang yang maksudnya ya oke, kamu butuh dikomunikasikan, ya udah kita ke depan akan perbaiki itu semua gitu. Asik. Sayang. Tante Joy. Bingung dia. Sayang. Seva Junior. Nah ini dia Bapak Ibu yang lagi nonton ya. Inilah kalau kita parenting pasti tetap ada anak ya. Karena aku tahu Kak Egy dan Kak Sepdi juga sama kayak kami, nggak pakai neni begitu ya. Jadi, Iya betul. selalu ngurus sendiri. Dan aku tuh salut banget ya sama ibu-ibu milenial yang seumuran sama aku. Pegang 2 anak loh, terus masih juga ngejafra kemarin, terus juga masih bisa ngurusin banyak hal gitu. Dan menurut aku untuk jadi ibu rumah tangga itu nggak mudah loh Ben, nggak mudah. Iya. Iya aku mengerti Nggak sayang. mudah ya. Oke, kayaknya di sekitaran komunitas kita gitu ya, teman-teman di broadcast yang lagi denger, aku punya banyak banget teman-teman yang menikah jauh usianya, tapi yang paling jauh emang Kak Sepdi dan juga Kak Egy. Contoh tadi aku dan Ben pun juga berbeda usia sekitar 8 tahun, dan yang dibilang sama Kak Sepdi itu benar banget. Sudut pandang kita tuh bener-bener beda banget ya Beb ya. Ya betul. Apalagi orang Batak. Yang tadi Kak Egy bilang tuh bener banget. Kalau kayak Ben tuh sama kayak Kak Sepdi. Nggak bisa ngomong, kadang dia Kenapa kalau saya dihakimi nih sekarang? Iya emang gitu. Maksudnya gini, ini sudut pandang yang berbeda nih. Contoh kasusnya gini, dia kan nggak akan ngomong sampai until udah memuncak. Bener gak sih Kak Egy? Kayak kita nggak ngerti kalau kita tuh salah gitu loh. Jadi kayak itu ternyata tuh perempuan butuh diutarakan. Karena aku aja serandom apapun aku ngomong ke dia. Ya but I choose to silent, you know. Ternyata tuh gak boleh loh, katanya Kak Sepdi tuh gak boleh tahu. Oh iya, oke. Oke, mungkin pesan-pesan terakhir dari Kak Sepdi dan juga Kak Egy yang mau disampaikan, mau dari sisi kerohanian mungkin, juga boleh. Ya boleh, mungkin ada orang yang sedang memulai hubungan dengan yang sama seperti kalian, jauh sekali gapnya, atau mungkin terhalang restu. Apa pesan dari kalian buat mereka? Tadi udah ada pesannya kan? Udah ada pesannya, oh iya. Terus yang ini mungkin conclusion ya, oke. Berarti Egy ya, rasanya apa? Gitu. Apa aja saya yang menikah sama om-om? berarti dari sudut pandang wanitanya nih. Iya. Silakan. Menurutku gini loh, sekalipun kita menikah sama orang yang nggak jauh umurnya atau yang sepantaran, menurutku pasti juga akan ada kendala gitu ya. Tapi mungkin kalau dalam hal ini kendala kami jauh lebih banyak gitu, yang biasanya mungkin 3 ini 10 gitu ya. Tapi bagiku gini, aku pemikirannya sederhana saat itu gini, gua tuh akan menjadi orang yang dewasa gitu. Jadi menurutku jalanin aja. Ketika kamu udah yakin dan secara karakter cocok, sesuai sama keinginanmu, dan yang pasti bagiku gini, yang penting dia bekerja dan dia bertanggung jawab. Dalam artian kalau dibilang sayang keluarga, sayang sama orang tua, itu pasti ya. Cuma maksudnya yang terlihat sama aku saat itu adalah yang penting dia rajin bekerja, bertanggung jawab, laki-laki yang seperti yang aku idam-idamkan gitulah ya, secara karakter. Go ahead gitu loh, jangan takut. Bagiku pasti akan ada kendala di keluarga, pasti, apalagi mungkin udah umur jauh, beda suku gitu kan, pasti akan kendala. Cuma bagiku ketika memang tujuannya baik, lalu kita mengenal pasangan kita dengan benar dan kita yakin, bagi aku nggak harus mundur gitu, maju aja. Nanti akan dibuktikan seiring berjalannya waktu, orang tua akan melihat kok gimana hidup kita gitu, dan gimana kita berdua nanti ngejalaninnya. Jadi jangan takut, maju aja, selama yang kita yakini itu kita yakin dan percaya gitu ya, dijalanin pasti akan oke aja. Begitupun karena aku gitu juga kan, di orang tua awalnya ada kendala. Ya aku tahu banget cerita latar belakangnya mereka mau merit begitu ya. Iya. Seberapa struggle-nya seorang Regina Pangkerego loh. Dia penyanyi, kemudian juga keluarganya ternyata juga struggle begitu ya untuk memberikan restu pernikahan kepada Kak Sepdi gitu. Dan aku yakin
nggak semua orang yang lagi mendengar ini punya mental yang sama kayak mereka. Ya, kayak mereka. Kayak mereka. Dan ini menurut aku insight banget. Ternyata mereka pun juga ya punya perasa titik down-nya gitu loh. Betul. Dan kalau mau, yang aku lihat dari mereka berdua adalah fokusnya adalah berjuang bareng. Sama-sama mau berdua terus. Jadi maksudnya sama-sama mau goalnya ya kita berdua gitu. Nah kalau teman-teman di rumah baru cuman goalnya, maksudnya kayak udah baru disentak dikit sama calon mertua udah takut, ya udahlah tereliminasi Anda. Ya itu tadi, oke? Ya. Oke, terima kasih Om Sepdi dan Egy. Hari ini sangat menginspirasi cerita kalian, kisahnya. Jadi Thank you Om Ben, thank you Joy. Sama-sama. Jadi konten broadcast kita ini memang membahas tentang misteri kehidupan dari semua sisi. Jadi kali ini kita membahas tentang nikah dengan age gap yang cukup tinggi. Makanya judulnya kita kasih nikah dengan om-om. Semoga kalian-kalian yang mendengar dimanapun kalian berada, lagi di jalan, hati-hati. Ini bisa jadi bahan panduan kalian ke depannya gitu. Untuk yang lagi sakit mungkin, yang lagi dirawat di rumah sakit, lagi dengerin podcast kita, semoga ini bisa jadi hiburan dan juga menjadi masukan. Keluar dari rumah sakit carilah om-om. Enggak gitu. Maaf. Oke, thank you so much. Thank you so much. Jangan lupa tayang di YouTube dan juga di Spotify. Di Spotify kita apa namanya? Broadcast. Bedroom Podcast. Podcast. Bye-bye. Bye-bye.